Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfansa Tera Sabdarifa, asal dari Kelampok, Banjarnegara. Yang saya akan tanyakan, bagaimana cara agar kita itu bisa istiqomah saat beribadah. Dan saya kan anak muda ya, Cak. Bagaimana cara istiqomah dalam meninggalkan dosa dan hal-hal yang tidak baik. Sedangkan kita itu kan, Allah itu tidak butuh kita yang butuh Allah. Kalau ibadah kita tidak istiqomah, ibadah kita tidak khusyuk, apakah ibadah kita itu akan diterima oleh Allah? Allah itu kan yang maha segalanya istilahnya. Kita punya masalah, memohon kepada Allah. Kita butuh pertolongan, kita minta kepada Allah. Lah, caranya istiqomah saya merasakan itu susah gitu, Cak Nun. Gimana caranya istiqomah menurut Cak Nun? Oke. Allah itu kan menawarkan kepada kita kemesraan. Ya. Kemesraan itu pasti output dari cinta. Jadi Allah itu ingin bercinta sama, maka Allah bikin kita karena Dia ingin bercinta. Ayatnya jelas. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Rasulullah disuruh ngomong gitu oleh Allah kepada umat manusia. Nek pancen kowe iki tresno karo aku, melu Muhammad yang ngono. Lah urusannya kan tresno. Jadi urusannya cinta. Jadi kalau Anda mencintai Allah, ya, maka irama sholatmu, irama ibadahmu itu letakkan di jalanan cinta itu. Maka yang namanya khusyuk dan khusyuk itu tidak berdasarkan ilmu atau pengetahuanmu dari ustadz-ustadz atau dari buku-buku, tetapi hatimu dhewe iki sing munggah medon, pancen munggah medon, ora ono dalan kok lurus, ora ono. Mesti ono ngene ngene tadi, sok iya, sok ora, sok kurang, sok luwe gitu ya. Enggak apa-apa, biasa seperti itu. Dan Anda nanya itu sendiri sudah sebuah kemuliaan yang luar biasa. Apa meneh kowe iki wong Banjarnegara, wong Kelampok. Kuwi dikagumi oleh malaikat. Nek sing ngomong kene wong Mekah kudu ndase. Kowe wis cedhak Ka'bah sak kampung karo Kanjeng Nabi sih. Sok iya sok ora. Nek wong Kelampok ya ora apa-apa, adoh ya. Isih lumayan lho Mas. Saka Arab rene adoh banget to. Nggih. Adoh banget lho. Lah kowe iki ning Kelampok adoh banget saka kono. Kok isih salat sok meskipun berlobang-lobang bolong-bolong ning wis mengharukan. Makanya ada ukuran gini. Aku bendina mangan duren. Ayo kowe berkebun duren kok ya to. Ning nek kowe nendi sing adoh banget saka duren kuwi iso mangan duren kan rasane nikmat luar biasa. Jadi Rasulullah mengatakan beruntunglah orang yang hidup bersamaku pada waktu yang sama di tempat yang sama dan beriman seperti aku beriman kepada Allah. Dan beruntunglah 3 kali. Orang-orang yang hidup tidak bersamaku dan tidak di tempat yang sama dengan aku tapi tetap beriman seperti aku. Apa meneh kuwi wong Mesir wis mengagumkan. Wis ados ke Mekah. Lah iki wong Kelampok juga. Isih sembahyang ora ketang sok-sok ya bolong-bolong. Ning kuwi wis mengagumkan. Menurut saya aku optimis. Dilem kowe karo malaikat. Isih takon. Kowe takon kowe wis entuk ganjaran gede kok. Wah, bocah kae lumayan. Lumayan. Kowe dipertimbangkan oleh para malaikat dan diusulkan sama Allah, niku bocah niku anu lho gelisah le, bolong-bolong niku gelisah lho. Nek liyane do ora gelisah niki rada gelisah. Lumayan niki, lumayan. Wis itu kan yo Mas. Kangen aja sudah dapat pahala kok. Ya toh? Kangen wis disenengi Gusti Allah. Kowe lunga ninggal bojomu seminggu njur kowe WA I love you deh. Nganti katoke bojomu kok gowo. Bar nyambut gawe bengi-bengi kok seleke dhuwur ngene. Upamane. Apik ora kuwi? Nek bojomu ngerti kok ora apik ngopo? Apik. Ngopo kok ora apik? Tapi nggih terlalu bojo-bojomu dhewe kok. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Meskipun jijiki ya. Dadi Dek wis optimis husnudzon. Dan jangan berhenti bertanya seperti itu. Kegelisahanmu itu sudah merupakan kemuliaan menurut saya. Dan aku ndongake kowe. Jane nek jawabane maknya sederhana. Iki piye carane istiqomah? Ya istiqomah. Ngono kuwi. Apa meneh? Piye ben ora bolong-bolong ya aja bolong-bolong. Kok nek ning maknya jawabane ngono kuwi. Ngono
kok njaluk wong liya ya kowe dhewe sing ngusahakan. Piye Cak ben ora stres? Ayo aja stres. Supaya kamu jadi subjek dari hidupmu sendiri, tidak kamu ngebon terus. Ngene didik sambat terus njaluk tulung wong liya. Arep rabi ya njaluk legitimasi saka kanca-kanca. Setuju ra kowe, setuju ra? Oke setuju. Begitu sosok pegatan, salah kowe mbiyen setuju. Ngono kuwi. Iku kok salahke wonge. Dia ya. Udah tenang aja, bismillahirrahmanirrahim. Udah husnudzon kepada Allah, husnudzon terus kepada Allah. Dan Allah tidak seperti yang diberita-beritakan oleh banyak orang. Kan kita tidak kenal Allah, yang kita kenal itu yang kita rasakan kehadirannya, kasih sayangnya, auranya, wibawanya, rasa bahwa beliau berkuasa. Tapi Allah sendiri sebagai zat dan sebagai diri eksistensi kita kan tidak mungkin tahu. Kita tidak punya alat untuk bisa mengetahui Allah. Oleh karena itu, temukan kehadiran Allah dalam setiap pengalaman hidupmu siang maupun malam, dalam keadaan tidur maupun bangun. Jangan tidak pernah menemukan Allah. Nek coro nyun sewu iki mergo aku jawab ya, nek coro Khulafaur Rasyidin kalau Abu Bakar As-Siddiq itu menemukan Allah dengan cara berproses secara kultural. Jadi dia pokoknya nang dindi dirasake dirasakan. Ya. Kultural, pokoknya kultural jadi hayat. Nek Umar bin Khattab itu membutuhkan peristiwa-peristiwa ekstrim supaya dia ingat kepada Allah. Ya. Makanya bedanya Abu Bakar sama Umar adalah kalau Abu Bakar itu tidak berani tidur terus sholat tahajud. Dia sholat dulu baru tidur. Dia hati-hati sekali, dia sangat berproses. Kalau Umar tidur baru sholat. Terus mereka berdua tanya kepada Kanjeng Nabi niki nek kula ngeten, nek Umar ngeten, sing leres sing pundi, sing pundi. Diturusik lagi sholat tahajud apa sholat tahajud sik lagi, sing bener sing di. Terus Kanjeng Nabi jawab, Abu Bakar, engkau sangat dipuji oleh Allah karena engkau orang yang sangat berhati-hati. Engkau tidak mau ketiduran sehingga tidak sholat, maka engkau sholat dulu baru tidur. Umar, kamu tinggi derajatmu di depan Allah SWT karena kamu sangat yakin pada dirimu sehingga kamu tidur dulu pun berani karena kamu yakin akan bangun untuk sholat tahajud. Jadi karo-karone bener. Berarti ojo nyalah-nyalah ke sapa-sapa, muga-muga bener kecuali nyolong pasar kembang. Nek kuwi cetha ta ya. Nek sing kebenaran yang sifatnya rohaninya seperti muga-muga bener kabeh. Saiki misalnya Pak Budi ya, lihat wajahnya Pak Budi. Upamane kowe sosok mlebu swarga njur Pak Budi ngene-ngene ning neraka tega apa kowe? Lihat wajah beliau. Kan ndak tega sih. Ora tega ta. Lah nek kowe duwe kanca mlebu neraka njur kowe ning swarga penak apa ning swarga? Lah kowe duwe ati ta? Lah duwe rasa ora tega ta? Apa meneh Nabi Nuh, bojone mlebu neraka, anake mlebu neraka, dia masuk surga. Rumahmu penak apa ning swarga nek bojomu ning neraka? Kalian rasa kalap, rasa terpesona sama surga, terpesona kepada cinta Allah kepadamu. Nek cinta Allah kepadamu, engkau akan tetap bahagia dalam keadaan apapun saja. Sehingga semua yang kita khawatirkan surga neraka ini tidak terjadi. Ini loh. Bentuknya gimana, sistemnya bagaimana terserah Allah. Ini ya dia. Oke. Terus dalam meninggalkan dosa. Istiqomah dalam meninggalkan dosa. Gini deh, nyun sewu ya. Anda coba dirasakan seberapa dekat Allah sama kamu. Semakin Allah cepat mengkritik kamu, semakin dekat berarti dia kepadamu. Jadi ono wong sing nglakoni apa wae diujo, berarti adoh. Jadi Allah itu datang ke kita itu untuk 5 hal. 1, memerintah. Nomor 2, mengizinkan. Nomor 3, membiarkan. Nomor 4, jelomprongke. Nomor 5, menyesatkan. 5 itu. Jadi kowe kudu ngrasake aku iki lagi diuji apa ya? Aku iki lagi dijlomprongke apa ya? Aku iki lagi disesatke apa ya? Apa aku lagi iki aku karep ngene iki diizinke apa aku diujo ya karo Gusti Allah? Kudu kok deleki. Kalau engkau peka terhadap kehadiran Allah dalam kehidupanmu sehari-hari, engkau akan makin mudah merasakan hidup itu. Jadi ditanono Gusti Allah tekone ya apa misale apa kadang-kadang lewat angka, kadang-kadang lewat warna, kadang-kadang lewat jenis peristiwa. Aku ki angger bar ketemu cah cilik njur tak kei sangu rezeki akeh misale gitu ya. Aku ki angger nang bar nang kuburane mbahku aku entuk rezeki akeh misale gitu.
Jadi Allah itu ngasih rezeki itu dengan macam-macam cara. Jadi Anda titeni uripmu dhewe-dhewe. Kowe kudu titen. Ketika Allah ngasih rezeki itu biasanya terjadi apa sebelumnya. Gitu loh. Nah, semakin Anda konsentrasi dan tekun waspada terhadap Allah, insya Allah akan semakin ora bolong dan ora kober kowe nglakoni sing elek-elek iki mah. Ora kober, eman gitu ya. Kayak di sini loh. Kemeriak orang. Kenapa? Eman mergo wis nikmati kaya ngene kok Allah hadir kok. Gitu ya Mas ya. Ngerti maksudnya ya tapi ya Mas ya. Oke, gitu Mas. Berarti beruntunglah kita kalau kita itu masih diuji. Berarti Allah itu masih sayang sama kita gitu ya, Cak. Diuji kadang-kadang yang dielekke, ada yang dielekke, ada yang diuji, ada yang diujo. Dielekke itu misalnya gue kecakot. Misalnya gitu ya. Macam-macam cara Allah. Atau gini. Allah selalu menyatakan, wis to Nun, tenang wae kowe aku karo kowe terus. Kan Allah sendiri mengatakan innallaha ma'ana. Temukan itu. Jadi berarti Allah ngomong nang awake dhewe, kowe tenang wae to Nun, aku karo kowe. Aku mesti mendampingi kowe, tenang wae kowe. Kan begitu memang pernyataan Allah sendiri. Nah, caranya Allah hadir di hidup kita itu harus kita temukan. Dititeni uripmu iki. Kapan ya Allah nyeleki aku, kapan Allah menghalangi saya, kapan Allah memuji saya, kapan Allah menyayangi saya, kudu kok titeni. Nek kowe titen kowe ora kebrelek. Nggih. Ya, nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum, selamat datang di P5 ya. Berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama, untuk belajar menggarisbawahi atau merangkum poin-poin, untuk belajar memasuki pintu-pintu yang sudah Mbah Hanun bukakan, dan untuk sedikit belajar mengembangkannya, atau anggap saja di setiap akhiran video Piweling Ma'iyah ini hanya sekedar untuk menyapa saja. Oke dulur-dulur, mari kita mulai ulasannya. Pointer yang pertama, pada kutipan video Sinau Bareng kali ini, kita akan belajar kepada seorang penanya yang menanyakan kepada Mbah Nun perihal bagaimana cara khusyuk dan istiqomah dalam beribadah, dan bagaimana pula cara istiqomah dalam meninggalkan maksiat. Dan berikut ini kurang lebih jawaban yang Mbah Nun tawarkan kepada penanya. Jadi di awal Mbah Nun ngendiko bahwa Allah itu kan menawarkan kepada kita kemesraan, dan output dari kemesraan itu pasti adalah cinta. Mbah Nun pun memberi imbuhan bahwa ayatnya itu sudah jelas. Jadi, dalam hadis qudsi Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk memberitakan kepada seluruh manusia bahwa jika engkau mencintaiku, kata Allah, maka ikutlah aku.
ikutlah Muhammad. Sampai sini selanjutnya Mbah Nun menarik ke garis lurus kepada pertanyaan pertama, yang intinya jawaban yang Mbah Nun tawarkan adalah, jika memang kamu mencintai Allah, maka letakkanlah irama sholatmu, irama ibadahmu itu di jalan cinta. Sehingga yang namanya khusyuk apa tidak khusyuk itu tidak berdasarkan ilmu pengetahuanmu yang dari ustadz-ustadz atau dari buku-buku, tetapi dari rasa hatimu sendiri. Selanjutnya, Mbah Nun pun ngendiko bahwa soal istiqomah itu hal biasa, naik turun. Tidak mungkin jalan lurus terus. Pasti ada beloknya, ada juga gronjalan-gronjalannya. Dan itu hal yang biasa. Jadi, istiqomah itu kurang lebih sebatas yang dapat saya tangkap adalah berjuang terus-menerus sampai akhir. Artinya, istiqomah itu ya perjuangan tiada henti. Jika turun, ya dinaikkan lagi. Turun lagi, dinaikkan lagi juga. Begitu terus sampai akhir tiba. Jadi istiqomah itu harus diperjuangkan sehingga dia tidak titik namun dinamis. Maka kesimpulannya adalah istiqomah itu harus selalu diperjuangkan. Mungkin itu sebabnya kenapa di setiap kita sholat Allah selalu menyuruh kita untuk mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim. Bahkan selama kita masih hidup di dunia, maka kita wajib untuk selalu sholat, dan dalam sholat kita harus selalu mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim. Artinya mau kiai, ulama, atau siapapun saja wajib mengucapkan tunjukkanlah kami jalan yang mustaqim. Jadi pada hakikatnya manusia itu belum ada yang istiqomah. Artinya manusia itu dinamis, sehingga kita diwanti-wanti oleh Allah untuk selalu meminta ditunjukkan jalan yang ditegakkan atau jalan yang lurus. Karena mungkin boleh saja sekarang kita sudah merasa istiqomah, namun sedetik yang akan datang kita masih istiqomah atau tidak, maka tidak ada yang tahu. Sehingga wajar saja Allah mewajibkan kita untuk membaca ihdinas syiratal mustaqim dalam setiap sholat. Sampai di sini, jika kita mencoba untuk agak sedikit memasuki dari apa yang sudah ditanyakan oleh penanya, maka kurang lebih begini. Si penanya menanyakan dua hal yang berbeda namun menggunakan kata yang sama, yakni bagaimana cara agar istiqomah dalam beribadah dan bagaimana juga agar istiqomah dalam meninggalkan maksiat. Nah, jika kita mencoba untuk sedikit peka, maka ada satu kata yang dipakai untuk menanyakan pertanyaan yang berbeda, yakni istiqomah. Dulur-dulur, seperti yang kita ketahui bersama bahwa istiqomah itu asal katanya dari qoma yaqumu, yang artinya adalah berdiri atau menegakkan. Sehingga istiqomah jika diartikan maka kurang lebih bermakna sama, yakni berusaha untuk selalu menegakkan. Dalam hal ini bisa bermacam-macam arti, seperti misalnya istiqomah dalam bekerja, istiqomah dalam sholat, atau bisa juga istiqomah dalam makan dan seterusnya. Itu sama saja seperti kata kafir, bahwa kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan, kafir kepada siapa? Karena kafir itu kan masih satu kata, alias masih gantung, sehingga butuh kata setelahnya. Dan kafir itu artinya ingkar atau menutupi. Begitupun dengan kata istiqomah. Nah,
pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh penanya adalah istiqomah dalam beribadah. Dalam hal ini, jika kita sedikit mengingat-ingat kembali atas apa yang sering Mbah Nun bahas perihal istiqomah, salah satunya adalah Mbah Nun sering sekali ngendiko di acara Ma'iyahan bersama bahwa Tuhan itu tidak menuntut kita untuk sukses. Namun yang ditagih Allah adalah Anda tidak pernah berhenti berjuang. Jika kita kembali kepada apa yang telah ditanyakan saudara kita perihal istiqomah, maka rasa-rasanya istiqomah itu bukan berarti harus selalu berdiri tegak. Tetapi istiqomah itu adalah memperjuangkan dan tidak pernah berhenti untuk berusaha selalu tegak. Pointer selanjutnya adalah Mbah Nun ingin membuat si penanya optimis dengan ngendiko begini. Tenang saja, naik turun itu hal biasa. Bahkan Anda memiliki kegelisahan seperti itu dengan bertanya seperti itu saja, insya Allah Anda sudah mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Mbah Nun pun menambahi dengan ngendiko, apalagi Anda itu orang Banjarnegara, orang Kelampok. Wah, itu Anda dikagumi oleh malaikat. Tapi kalau yang ngomong begini ini orang yang di Mekah, wah, tutuk ndase. Kamu sudah dekat Ka'bah, sudah satu kampung sama Rasulullah, kok masih nanya begitu? Selanjutnya sampai sini, Mbah Nun mengungkapkan apa yang beliau maksud. Jadi, menurut Mbah Nun, jika Anda itu hidup di tempat yang ada banyak durian, kemudian Anda bisa makan durian, maka itu hal biasa. Tapi, kalau Anda tinggal di tempat yang jauh dari durian dan Anda bisa makan durian, itu rasanya luar biasa. Artinya begini, Rasulullah bersabda, beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Kemudian beruntunglah bagi orang yang beriman kepadaku padahal ia tidak melihatku. Setelah membuat optimis dan membesarkan hati penanya, selanjutnya Mbah Nun pun berpesan kepada penanya untuk jangan berhenti bertanya seperti itu. Karena menurut Mbah Nun, Anda memiliki kegelisahan seperti itu dan bertanya seperti itu saja sudah sebuah kemuliaan yang luar biasa. Mbah Nun pun ngendiko, sebenarnya jika jawabannya di Ma'iyah itu ya gampang. Bagaimana caranya istiqomah? Ya istiqomahlah. Bagaimana agar tidak bolong-bolong sholat? Ya jangan bolong-bolong. Pointer yang terakhir perihal jawaban yang Mbah Nun tawarkan kepada penanya soal pertanyaan kedua, yakni bagaimana cara istiqomah dalam meninggalkan maksiat. Dan kurang lebih garis besar jawaban yang Mbah Nun tawarkan adalah Anda perbanyaklah melakukan perbuatan yang baik, sehingga Anda akan sibuk dan tidak sempat untuk melakukan maksiat. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video kali ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.